Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fira Zakia Arafa from Ikhlas. Now I will present my translation analysis of the novel Hujan by Terelie. This is cover of the novel Hujan. It was written by Terelie, one of the most well-known contemporary Indonesian authors. The novel tells the story of Lyle and Elijah and how they deal with loss, trauma, and memory in a futuristic world. The page I analyzed is page 307 in the PDF file version. This page contains a powerful conversation between Elijah and Lyle, filled with deep emotional reflection. I chose this page because it is rich in meaning, poetic language, and cultural context. Page 307 is ideal for translation analysis due to its poetic, reflective, and emotional language. Many of the sentences are short but meaningful. For example, kamu menjalani hari-harimu seperti air mengalir is a metaphor that requires sensitivity in translation. Elijah's dialogue grows emotional deeper, so the translator must preserve the tone and character flow. Also, the text contains cultural elements like acceptance of fate, which must be carefully handled. This combination of style and meaning makes it a strong choice for literary translation study. Now, let's move to the translation analysis. The first sentence is SL, tidak seharusnya kamu mengalami kisah menyakitkan itu, Lyle. The target language, you were not supposed to go through such a painful story, Lyle. Nah, teknik yang saya gunakan adalah modulation, karena struktur kalimatnya perlu diubah agar lebih alami dalam bahasa Inggris. Tapi maknanya tetap sama. Frasa tidak seharusnya kamu mengalami, kalau diterjemahkan secara literal akan terdengar kaku, maka saya ubah menjadi you were not supposed to go through untuk mempertahankan nada empatik. Next, seharusnya takdir bisa lebih bijak kepadamu. Target language is fate should have been kinder to you. Di sini saya menggunakan kombinasi teknik transposition and modulation. Kata bijak tidak saya terjemahkan sebagai wise, karena dalam konteks ini wise untuk takdir terdengar tidak biasa. Jadi saya gunakan kinder yang lebih natural dan tetap menyampaikan rasa empati. Next, the third sentence, SL-nya kamu telah kehilangan ayah dan ibumu, kehilangan seluruh keluargamu. And target language-nya, you lose your father and mother, you lose your entire family. Ini menggunakan literal translation karena struktur dan emosinya sudah kuat dan bisa langsung dipertahankan dalam bahasa Inggris. The next sentence, SL, Elijah menatap Lyle menyeka pipinya. Target language, Elijah looked at Lyle and wiped his cheek. Nah, ini juga literal translation. Tapi kalau kita baca konteksnya, sebenarnya Elijah sedang emosional, mungkin menangis. Kata pipinya bisa ditafsirkan sebagai pipinya sendiri atau Lyle, tapi saya pertahankan seperti aslinya karena ambigu yang sengaja dibuat, juga bisa memiliki efek sastra. And the fifth, dia seharusnya tidak boleh tersentuh atas cerita pasiennya, dia hanya fasilitator. Nah, target language, he was not supposed to be touched by his patient's story, he was only a facilitator. Nah, saya menggunakan modulation karena kata tersentuh
lebih natural jika diterjemahkan sebagai touched. Ini idiomatis dan lazim dalam bahasa Inggris. Nah, the sixth, tapi cerita ini membuatnya terharu, bahkan membuatnya lupa bahwa dia juga tidak terpilih sebagai penumpang kapal itu. The target language, but this story moved him, even made him forget that he too had not been chosen as a passenger on that ship. Tekniknya transposition and reduction. Terharu saya terjemahkan sebagai moved, lebih padat dan emosional. Frasa penumpang kapal itu saya biarkan sebagai metafora karena punya makna simbolik dalam cerita. The next, SL, aku sudah menangani ratusan pasien di ruangan putih ini. The target language, I have treated hundreds of patients in this white room. Saya menggunakan literal karena struktur kalimatnya sudah langsung bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris. Selanjutnya, semua orang punya kenangan menyakitkan. Mereka berhak menghapusnya. Target language, everyone has painful memories. They have the right to erase them. Saya gunakan transposition karena saya pecah kalimatnya menjadi dua agar lebih alami dalam bahasa Inggris. SL, tapi kamu Lail, semua kenangan milikmu sesungguhnya sangat indah. In the target language, but you Lail, your memories are actually beautiful. Ini memakai modulation juga, karena saya ubah struktur dan urutan kata agar tetap ekspresif dan lembut. The next is kamu menerima seluruh kesedihan, membalas surat takdir kejam. Target language, you embrace all the sadness, replying to cruel fates later. Saya gunakan adaptation and metaphorical rendering karena saya ubah surat takdir kejam menjadi metafora yang bisa diterima dalam budaya target. Next, XL, bahkan dengan menyelamatkan ribuan penduduk satu kota. Target language, even by saving thousands of people in one city. Ini literal karena tidak memerlukan perubahan besar. And tidak sekalipun kamu protes, tidak sekalipun kamu marah. The target language, not once did you protest, not once did you get angry. Tekniknya transposition karena saya balik urutan kalimatnya sesuai struktur grammar bahasa Inggris. Next, SL, kamu menjalani hari-harimu seperti air mengalir. The target language, you live your days like water flowing. Nah, saya memakai metaphorical translation karena saya ingin mempertahankan metafora aslinya. Bisa juga diterjemahkan lebih idiomatis seperti go with the flow, tapi saya ingin mempertahankan gaya khas penulis. Nah, next, di lokasi pengungsian, di pantai sosial, di sekolah keperawatan. Target language is at the evacuation site, at the social camp, at the nursing school. Nah, teknik yang saya gunakan adalah literal translation dengan mempertahankan repetisi dan ritme untuk menjaga emosional kalimat. Next is, saat kamu berlari melintasi hujan badai, itulah pembalasan terbaik atas takdir yang sangat kejam. Target language-nya, when you ran through the stormy rain, that was the best revenge against such cruel fate. Nah, tekniknya modulation dan metafor agar kekuatan emosionalnya tetap terjaga. Jadi pembalasan terbaik atas takdir kejam ditransfer menjadi metafora yang kuat dalam bahasa target. Next, SL, kisah itu menjadi inspirasi di mana-mana. Nah, target language-nya,
That story inspired people everywhere. Nah, tekniknya modulation untuk menjadikan subjeknya eksplisit. Jadi menjadi inspirasi, inspired people untuk menjelaskan subjeknya dengan lebih eksplisit tadi. Nah, the next, bahkan aku berani bertaruh esok bekerja siang malam di laboratorium. Target language-nya, I'd even bet that esok work day at night in the lab. Nah, tekniknya naturalization agar terdengar lebih idiomatis dalam bahasa Inggris. Nah, berani bertaruh itu diubah menjadi idiom Inggris I bet agar natural. The next is menemukan banyak penemuan juga karena terinspirasi darimu. Target language-nya discovering breakthroughs also inspired by you. Nah, teknik yang saya gunakan adalah reduction agar kalimat lebih ringkas dan efektif. Penyederhanaan struktur kalimat demi kelancaran dalam bahasa target. The next, SL, kamu kokoh sekali. Target language-nya, you are incredibly strong. Nah, di sini saya memakai teknik modulation karena kata kokoh lebih tepat diterjemahkan sebagai strong dalam konteks emosional, bukan fisik. Nah, next, SL, tapi lihatlah, takdir kembali menyakitimu, seakan semua itu belum cukup. Target language-nya, but look, fate hurt you again, as if all that was not enough. Nah, saya menggunakan modulation untuk menyampaikan efek dramatis secara alami dalam bahasa Inggris. The next is takdir sendiri yang mengirimkan laki-laki itu padamu, hanya untuk di ujung cerita direnggut begitu saja darimu. Nah, target language-nya, fate itself sent that man to you, only to snatch him away from you at the end of the story. Nah, tekniknya transposition and modulation. Nah, kata direnggut begitu saja saya terjemahkan menjadi snatch away untuk menjaga kesan kehilangan yang mendalam. The next, sources language, ini sungguh menyakitkan. Nah, target language-nya, this is truly painful. Nah, tekniknya saya memakai literal translation, jadi kalimat langsung dan emosional, jadi dapat diterjemahkan secara literal. The next, Elijah berusaha mengendalikan emosinya. Target language-nya, Elijah try to hold back his emotions. Dan di sini saya memakai teknik modulation. Saya menggunakan frasa idiomatik hold back his emotion untuk membuatnya terdengar lebih alami dalam bahasa Inggris. The next is, Lail, aku tidak bisa memaksamu membatalkan terapi ini. Aku mengerti kenapa kamu melakukannya. Target language, Lail, I cannot force you to cancel this therapy. I understand why you are doing it. Nah, tekniknya saya memakai transposition karena saya perlu membagi kalimat menjemuk menjadi dua kalimat terpisah agar alurnya terasa lebih natural. Next, tapi izinkan aku menjelaskan dampaknya untuk terakhir kali. Target language-nya, but please let me explain its impact one last time. Nah, tekniknya modulation karena frasa untuk terakhir kali saya ubah menjadi one last time sebagai bentuk idiomatis yang umum dipakai dalam bahasa Inggris. That is the end of my presentation. Thank you for your attention. I hope this translation analysis of Hujan gives insight into the challenges and creativity involved in literary translation. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.